Baiklah, Shalom Sobat Holy Lovers. Wah, ketemu lagi di dalam acara yang cukup menarik, di dalam channel yang sangat mendidik bagi kita, khususnya jemaat-jemaat GPDI. Dan hari ini kita ada di dalam acara Boltik, boleh atau tidak. Dan hari ini topiknya cukup menarik. Bukan hanya cukup menarik, tapi menurut saya topiknya sangat-sangat menarik. Karena begitu banyak orang-orang Kristen di abad 21 sekarang merasa agak bingung mengenai satu topik ini. Apa itu? Ya, topik kita hari ini yaitu apakah orang Kristen boleh mengkonsumsi darah? Wah, rasanya kalau kita bicara tentang konsumsi darah ini satu hal yang sangat mistik ya, saudara-saudara Holy Lover semua. Jadi di sini kita akan berdiskusi panjang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Benyamin Lena. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Pak kepada teman-teman Holy Lovers, supaya kita bisa saling mengenal dan kita akan memulai diskusi kita nanti Pak. Baik, ya buat teman-teman Holy Lovers, selamat kita berjumpa. Dan tentunya sebagian saya tahu bahwa sudah mengenal saya. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator kita, bahwa saya Pendeta Benyamin Lena, dan saya dalam pelayanan yang berkedudukan di sebuah kota kecil, yaitu kota Tanjung Balai. Dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya di kota Tanjung Balai itu sudah berjalan hampir 28 tahun. Dan saya dikaruniakan tiga orang anak, dan istri saya berusia 5. Mungkin itu yang menjadi perkenalan kita. Terima kasih. Ya, untuk itu Pak, kita langsung aja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bolehkah orang Kristen makan darah? Nah, ini kira-kira Pak, apa sih alasan teologis? Karena selama ini banyak orang juga bertanya, boleh nggak orang Kristen makan darah? Tapi hanya mendapat jawaban, nggak boleh. Pokoknya gereja saya melarang, tidak boleh. Nah, kita kan harus bertanggung jawab dengan pendapat kita. Kalau memang tidak boleh, apa alasannya kenapa tidak boleh? Kan nggak harus kita bilang, pokoknya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu seperti tidak bertanggung jawab. Jadi, kira-kira Pak, apa sih alasan teologis yang melarang kita untuk mengkonsumsi darah? Ya, baik. Mungkin kita memulainya lebih dulu dengan penyataan Kamus Alkitab tentang darah. Nah, dalam perjanjian lama, darah dalam pemikiran Ibrani adalah pusat kehidupan, dengan alasan darah merupakan sesuatu yang sangat memiliki peranan penting dalam persembahan korban dalam masyarakat Ibrani yang sangat fundamental. Dari kajian hermeneutik di sini, alasan dalam larangan makan darah itu, yang pertama, darah itu adalah cairan yang menyalurkan kehidupan melalui tubuh sehingga mewakili kehidupan atau nyawa. Dan yang kedua, pencurahan darah itu merupakan alat pendamaian dari dosa yang dilaksanakan dengan mengorbankan hewan dan mempersembahkannya nyawa hewan itu sebagai pengganti nyawa manusia, ya. Sehingga yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-9
Dan tentunya masa dalam Kejadian pasal 9 ini sebelum masa Taurat. Di situ dikatakan dengan jelas sekali dalam pasal yang ke-9 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, saya bacakan ayat firman Tuhan, ya, dikatakan seperti ini. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari segala manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpah oleh manusia, sebab membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa Alkitab sendiri menyatakan untuk makan darah dari sebelum hukum Musa dan sampai kepada perjanjian baru. Kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Di sana kita diajarkan untuk menjauhkan diri dari makanan yang disebutkan di situ adalah makan darah, salah satunya, ya, yang disebutkan. Jadi untuk bisa atau tidaknya kita makan darah, tentunya kembali apa yang dikatakan Alkitab untuk menjadi ketetapan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau firman Tuhan. Oke, jadi begini Pak, kalau memang dikatakan dengan tidak boleh mengkonsumsi darah, ini yang dimaksudkan tidak boleh kita mengkonsumsi darah, apakah maksudnya apakah kita secara langsung meminum darah itu, dalam posisi darah itu baru keluar terus kita minum, ataukah mungkin tidak juga boleh memakan daging yang mengandung ada darahnya sedikit Pak? Karena kan jadi nggak boleh makan darah ini, kita mau bawa kemana Pak? Apakah dari secara kuantiti atau dari mana kita mau bawa orang untuk menggiring opini masyarakat supaya tidak memakan darah? Kan kalau kita masak ayam misalnya nih, contoh ya Pak, contoh yang sangat kecil, kita masak ayam, itu kan hatinya juga masih mengandung darah, bahkan ada kalau ayamnya belum matang masih kelihatan kayak darah-darah. Apakah ketika pada saat kita makan itu otomatis kita ini sudah melanggar hukum Tuhan atau bagaimana ya Pak? Ya, memang kita melihat bahwa dengan adanya pernyataan Alkitab untuk menjauhkan diri dari makanan, salah satunya itu adalah darah atau juga binatang yang mati lemas, ya, atau sudah mati duluan seperti itu. Dan biasa kalau di Sulawesi Utara itu binatang itu tidak disembelih untuk dicurahkan darahnya, tetapi mati dicekik dengan alasan bahwa ada kenikmatan khusus untuk makan darah binatang dengan binatang yang mati dicekik dengan tanpa dicurahkan. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh dari saudara-saudara kita suku Jawa, untuk darah itu dibekukan seperti
hati seperti itu, dan itu dikonsumsi dengan alasan itu untuk menambah darah, ya. Dan hal ini tentunya membuat kita perlu menyadari, menggarisbawahi bahwa kehidupan daripada setiap orang yang menafsirkan sesuatu itu tentunya perlu memiliki kedewasaan rohani, dan bukan kanak-kanak rohani, sehingga apa yang kita pikirkan tentang penyataan Alkitab untuk menjauhkan diri dari makanan darah, akhirnya kita mendapatkan satu pengertian bahwa dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita bisa nggak untuk mempunyai pengertian bahwa larangan itu tentu, atau sesuatu yang dimintakan oleh Alkitab untuk tidak dilakukan, bisa kita namanya cerna, tentu ada maksud dan tujuan daripada Allah agar baik dari orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi itu mempunyai perspektif yang sama, tidak berbeda di dalam pengajaran rasul-rasul pada masa itu. Dan tentunya Alkitab mempunyai kekuatan hukumnya Tuhan itu, ya. Dan tentunya itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk dituliskan dalam sebuah Alkitab, dan itu menjadi pola hidup daripada orang-orang percaya, dan sangat relevansi untuk masa sekarang ini, untuk tetap kita menjaga kehidupan kita, jangan sampai akhirnya menjadi batu sandungan buat orang lain yang mengetahui apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada mereka, sehingga bila penerapannya tidak terlihat, bila tidak diaplikasikan dalam kehidupan orang-orang percaya, maka banyak orang akan berpikir bahwa keabsahan daripada Alkitab itu sejauh mana yang diterapkan tidak dijalankan oleh orang-orangnya, sementara hal itu baik untuk dilakukan, karena juga dikatakan bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan, baik kita yang memakannya, itu harusnya berfaedah dan membangun, ya, seperti itu. Memang jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi kita juga harus bahwa mana yang faedah, mana yang membangun, mana yang tidak, dan tentunya itu kita kembali memiliki kedewasaan penuh untuk mencerna dan juga memiliki pengertian-pengertian dari Alkitab yang menjelaskan kepada kita. Berarti pada intinya
kembali lagi Pak ke pertanyaan saya tadi. Ketika kita mengkonsumsi darah itu, apakah saat darah itu dimasak masihkah dia bernama darah, atau dia sudah menjadi makanan yang halal untuk dimakan, yang boleh untuk dimakan? Terus mengenai tadi juga yang saya tanyakan, apakah memang orang Kristen boleh mengkonsumsi darah yang memang dagingnya ada terkontaminasi darah begitu kan, gitu Pak? Sebenarnya itu tadi pertanyaannya. Ya. Berarti dari yang apa Bapak katakan, kalau bicara tentang kedewasaan rohani, bisa saja kita giring kepada pernyataan berarti boleh gitu Pak, untuk mengkonsumsi itu, asalkan kita memahaminya, oh saya ini sudah orang yang dewasa rohani, is okay lah gitu, nggak apa-apa lah, ada dikit-dikit gitu. Apakah harus memang kita secara radikal berkata tidak boleh makan daging yang memang walaupun ada sedikit mengandung darahnya gitu Pak? Ini kan jadi kebingungan juga bagi orang-orang awam Kristen, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga berangkat dari pemikiran mereka yang cukup sederhana namun menggelitik kita Pak. Ya, yang jelas bahwa tadi saya katakan 3 masa sebelum Taurat dan sampai kepada masa Taurat, dan sampai kepada perjanjian lama yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 15, dan jelas sekali bahwa di situ mempunyai hubungan kaitan yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan perjanjian lama itu relevansinya tetap ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, dan itu tidak dihapus, itu tidak ditiadakan untuk tidak makan darah, dan bahasa perjanjian baru menyatakan untuk menjauhkan diri dari makan darah. Kalau tadi kan Bapak menyinggung dengan Kisah Rasul pasal yang 15 ya. Apakah Bapak sepemikiran dengan beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Kristen yang bukan Yahudi pada waktu itu dipaksa untuk tidak makan darah agar mereka menghormati orang Yahudi yang memahami aturan-aturan Musa yang melarang mereka untuk makan darah? Karena kan di dalam Kisah Para Rasul 15 itu konteksnya bicara tentang bagaimana sebenarnya orang Kristen yang bukan Yahudi memiliki satu gaya hidup di dalam kekristenan gitu Pak. Nah ini kan hasil perdebatan juga bahwa orang-orang Yahudi yang tidak makan darah itu memaksa atau menekan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi untuk menghormati mereka tidak makan darah gitu. Bapak sepemikiran nggak dengan hal itu? Karena saya pernah mendengar satu istilah seperti itu Pak, bahwa konteks ini muncul karena memang orang Yahudi risih dengan orang-orang yang terbiasa pada masa itu dengan pola penyembahan berhala mengkonsumsi darah. Jadi ketika mereka sudah mengkonvert diri mereka sebagai Kristen, ya orang Yahudi ini meminta agar mereka menghormati tidak ada makan darah. Nah inilah yang akhirnya jadi kebingungan orang Kristen pada masa itu. Bagaimana ini? Dan mereka minta pendapat dari para rasul begitu Pak. Nah itu gimana menurut Bapak? Apakah berarti orang Kristen pada masa itu tidak makan darah hanya karena tujuannya menghormati orang Yahudi, bukan untuk menghormati firman Tuhan? Jadi jelas sekali bahwa pada waktu sidang di Yerusalem diambil sebuah keputusan para rasul pada masa itu untuk menjadi satu ketetapan, baik itu Yahudi dan juga non-Yahudi, untuk tidak makan darah. Itu bukan persoalan menghormati atau menghargai mereka yang adalah disebut sebagai non-Yahudi, tetapi itu adalah keputusan Roh Kudus, ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 15, dan di situ sangat-sangat
ditekankan oleh rasul-rasul. Jadi ini bukan karena Yahudi atau non-Yahudi, tapi itulah keputusan sidang di Yerusalem oleh para rasul-rasul. Ya, jadi ini juga Pak, pada dasarnya kan mereka sedang mempertanyakan juga posisi mereka ketika mereka sudah hidup di dalam Kristus, apakah mereka harus juga untuk mengikuti, memegang tradisi-tradisi yang dipakai oleh hukum Musa begitu. Contohnya kan kayak sunat gitu. Kalau misalnya sunat pun dilarang, makan darah dilarang, tapi bagaimana dengan makan lemak ya Pak? Makan lemak itu masih bisa kita makan, padahal sebenarnya itu tidak boleh, itu jatah Tuhan ya. Nah, ini ada sesuatu hal yang sepertinya terjadi kontradiksi. Bahkan Paulus juga kan mengatakan segala sesuatu itu halal bagiku. Kalau memang segala sesuatu itu merupakan hal yang halal, lalu kenapa ada keputusan para rasul untuk melarang orang-orang Kristen pada masa itu juga tidak boleh untuk memakan darah? Ini seperti satu hal yang kontradiksi, Pak. Apakah ini bisa diluruskan, Pak? Ya, betul yang dikatakan seperti itu. Tidak ada lagi sesuatu yang disebut haram, halal. Tapi tidak semua yang halal itu berguna. Tidak semua yang dikatakan tidak haram itu juga berguna atau membangun dalam tatanan kehidupan rohani seperti itu. Jadi dalam hal ini jelas sekali seperti yang saya katakan tadi, bahwa kedewasaan seseorang di dalam kehidupan rohaninya tentu tidak lagi dia berbicara tentang baik dan jahat. Itu bagi kanak-kanak rohani mungkin itu ditekankan bagaimana kehidupannya baik, kehidupan yang jahat. Tapi untuk mereka yang sudah dewasa rohani, tentunya mereka sudah mulai dalam pemikiran dan pengertian mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Seperti itu. Jadi menurut Bapak, apakah makan darah itu dosa atau hanya itu sekedar aturan yang tidak boleh kita laksanakan, Pak? Apakah itu satu hal yang berbeda atau satu hal yang sama menurut pandangan Bapak? Ya, mungkin saya punya dapat memberikan pandangan seperti ini, bahwa jelas sekali rokok itu sangat mengganggu kesehatan. Memang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tapi kita melihat ada nggak faedahnya? Apakah itu sangat bermanfaat? Bila tidak, kenapa harus kita paksakan? Dengan demikian juga tentang makan darah. Dari kajian teologisnya jelas sekali 3 masa itu memberitahukan kepada kita bahwa tidak makan darah, menjauhkan diri dari makan darah. Dan tentunya bila ada tekanan seperti itu, harusnya jangan sampai akhirnya kita melanggar aturan yang telah menjadi ketetapan keputusan yang dituangkan di dalam Alkitab adalah firman Tuhan seperti itu. Karena apa yang dikatakan Alkitab ternyata sampai kepada zaman rasul-rasul, darah itu tetap tidak diberikan untuk dikonsumsi. Ya, jadi Pak, seperti konteks tadi lah di dalam Kisah Rasul 15. Kalau memang makan darah itu dosa, kan ada beberapa daftar di sana yang disebut juga bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala kan tidak dosa.
Tapi kenapa tidak dilarang ya Pak? Malah seperti kayak ada tarik ulur gitu. Kalau yang ini boleh, yang ini tidak. Gitu. Padahal itu dalam satu bagan yang sama Pak. Dalam satu. Ya. Itu gimana menurut Bapak? Ya, yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang beberapa larangan untuk kita tidak melanggarnya, tentu punya ketentuan bila kita tidak menerapkannya di dalam kehidupan kita, ya. Jadi memang kita tahu bahwa kehidupan yang dijalankan ini harus mengikuti aturan-aturan yang ada dan yang masih sampai hari ini berlaku buat kita orang-orang Kristen, seperti itu. Oke lah, baik Pak. Kita lanjut Pak. Kalau misalnya makan darah itu dosa, lalu kenapa kita harus melakukan transfusi darah? Itu kan memasukkan darah ke dalam tubuh juga tuh Pak. Cuman beda jalur aja. Kalau kita makan darah kan dari mulut, transfusi darah kan dari pembuluh darah kita. Karena yang saya lihat Pak, ada kelompok agama tertentu seperti Saksi Jehovah di dalam situs web resminya bahwa mereka itu sedikit tidak setuju untuk hal itu. Ya, itu gimana Pak menurut Bapak? Sama nggak tuh? Ya, tentunya kita di sini membedakan, ya, dapat membedakan pada waktu kita mengkonsumsi apa yang kita makan, dan itu dimulai dari, mungkin saya katakan, tradisi, ya, makan darah, dan juga kesenangan yang disebut hawa nafsu untuk mengikuti selera makan darah. Nah, kalau untuk transfusi darah, kita melihat bahwa sangat jauh berbeda sekali. Mengkonsumsi dengan menikmati selera makanan dengan seorang yang menerima transfusi darah, kita tahu bahwa orang tersebut memerlukan pertolongan, karena dalam darah dikatakan tadi ada nyawa. Jadi kalau orang kehilangan darah pasti mati, seperti itu. Dan hal ini perlu kita sadari bahwa untuk makan sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang mengikuti seleranya menurut kebiasaan, tradisi, seperti itu, dan juga sangat harusnya kita bisa bedakan dengan mereka yang mengalami transfusi darah. Transfusi darah bukan makan darah. Transfusi darah itu adalah bantuan yang diberikan kepada mereka yang dalam situasi dapat dikatakan bisa sampai kepada kehidupan yang sekarat karena kekurangan darah atau kehilangan darah, sehingga dia perlu mendapatkan pendonor darah. Dan itu pun kita tahu bahwa tidak sembarangan kan untuk mereka yang menerima transfusi darah, sesuai dengan golongan darahnya, dicek lagi darahnya itu baik atau tidak untuk mereka yang mendapatkan transfusi darah, seperti itu. Ya, berarti pada dasarnya boleh transfusi darah Pak, karena di Saksi Jehovah itu mereka nggak ada alasan gitu Pak, ya
kalau nggak bisa konsumsi darah berarti nggak, ya berbagai cara apapun tidak boleh kita lakukan untuk memasukkan darah dalam tubuh kita gitu. Berarti yang benar yang mana, Pak? Apakah lebih benar orang saksi Yehova atau kita nih yang, karena ya mereka ada bagusnya juga gitu Pak, radikal kan gitu ya. Sekali tidak ya tidak gitu. Tapi memang saya punya pendapat begini Pak. Menurut saya ya, di dalam Kisah Rasul pasal 15 itu sebenarnya orang-orang non-Yahudi pada masa itu, Kristen non-Yahudi sebenarnya memahami larangan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak, maksudnya larangan darah yang tidak boleh makan itu memang hanya dari mulut. Kalau bicara tentang transfusi darah dan lain sebagainya, mereka tidak akan memahami hal itu sebagai sebuah larangan gitu Pak. Karena sangat jelas sekali kekristenan di zaman itu yang mereka sanksikan adalah hukum-hukum yang masuknya dari sini gitu, makan. Tapi ada satu kebingungan juga Pak yang mungkin bisa kita diskusikan. Di Markus 7:15 kan Yesus berkata sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu nggak menajiskan Pak. Tetapi kenapa di dalam ajaran Rasul ada beberapa hal yang justru itu jadi najis? Ini satu kontradiksi juga. Mungkin Bapak bisa luruskan nggak untuk meluruskan pandangan kami semua ini? Ya, sama seperti tadi yang saudara katakan bahwa semua itu halal. Tapi halal di dalamnya kan tidak semua dapat berguna, tidak semua dapat berfaedah, dan juga tidak semua dapat membangun seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang saya katakan tadi, haram sama tidak haram, najis sama tidak najis, itu kan sama seperti itu. Saya teringat Pak dengan tadi yang Bapak katakan makan lemak itu ya Pak tadi. Nah itu kan lemak kan bisa bikin kolesterol nih Pak. Terus apa bedanya dengan kita makan seafood seperti makan cumi, terus makan makanan yang mengandung kolesterol lah gitu Mak. Isi perut hewan kan itu enak tuh rasanya kayak usus ayam, tapi kan itu membangkitkan kolesterol tuh Pak. Itu dilarang nggak tuh Pak? Kalau makan darah aja dilarang. Terus mengapa makan begini yang bisa merusak tubuh juga kok nggak dilarang ya Pak? Kan sama-sama enak Pak, kata orang yang suka makan darah tuh enak Pak. Saus darah tuh enak. Betul. Gitu. Nah, saya mau kembali dulu dalam perjanjian lama. Kita tahu bahwa Allah menyediakan bagi manusia yaitu tumbuh-tumbuhan untuk dikonsumsi, buah-buahan untuk dikonsumsi. Tetapi mulai dari zaman Nuh kita melihat bahwa yang tidak biasa dimakan manusia itu dimakan, seperti itu hewan, ikan dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir apakah pada saat itu Allah sudah berubah dalam pemikiran konsep tentang apa yang telah disediakan Allah untuk manusia dapat mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan manusia, ternyata dalam tubuh manusia tidak cukup hanya mendapatkan asupan-asupan seperti yang Allah sudah berikan kepada manusia untuk yaitu mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi sama seperti kehidupan sekarang ini, bahwa semua makanan yang tersedia bagi kita harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai akhirnya takarannya itu sangat berlebihan untuk menjadi bahan makanan konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Maka itu kita di sini disadarkan bahwa segala sesuatu yang
yang eh, kita makan, terkecuali eh, darah dan juga binatang mati lepas dan juga makanan yang sudah dipersembahkan berhala, dan juga sampai Allah juga bicara, juga firman Tuhan membicarakan tentang percabulan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti Pak, dari semua yang sudah saya dengar tadi dari pendapat Bapak, mungkin saya bisa kasih sedikit implikasi praktis tentang apa yang Bapak sampaikan kepada teman-teman Holy Lovers, bahwa sebenarnya yang memang dilarang adalah mengkonsumsi langsung darah dalam kuantitas yang banyak gitu Pak ya, dalam bentuk darah 1 gelas kita minum, itu yang dilarang. Tapi kalau dengan sisa-sisa darah di dalam daging kan itu suatu hal yang tidak bisa kita hilangkan gitu Pak ya, satu hal yang tidak bisa dihilangkan. Dan bagaimana kita bisa menghilangkan darah dari partikel-partikel daging tersebut. Jadi teman-teman Holy Lovers tidak usah terlalu memusingkan makan daging jadi ketakutan karena ada darahnya gitu. Mungkin teman-teman sudah didoktrin dengan sangat pakem dengan doktrin gerejanya, jadi sedikit ada darah pun, najis, aku udah berdosa, najis, aku udah berdosa. Padahal sebenarnya dari semua yang sudah kita bahas, yang benar-benar dilarang untuk dikonsumsi adalah bentuk darah yang masih utuh dalam jumlah yang bisa kita nikmati, begitu Pak ya? Ya. Perlu saya tambahkan, ya. Untuk tadi disinggung bagaimana sisa-sisa darah. Sekarang tujuan kita tujuannya itu mau makan apa sekarang? Mau makan dagingnya atau makan darahnya. Seperti itu ya kan? Tujuannya itu harus jelas. Nah, itu mengikuti kadangkala selera daripada tiap orang yang mengkonsumsi daging. Nah, itu. Dan yang jelas bahwa setiap kita untuk menggunakan yaitu hewan yang akan jadi makanan kita, sebelum kita memasaknya tentunya kan disembelih atau dicurahkan terlebih dahulu darahnya. Setelah itu dibersihkan, betul, dibersihkan dagingnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan bahwa itu berarti masih ada darahnya dan lain sebagainya. Dan tentunya pelakunya berpikiran seperti apa yang dikatakan Alkitab, bila perlu tidak ada sedikit pun sisa-sisa darah yang ditemukan di dalam daging binatang atau hewan tersebut, seperti itu, baik ikan dan lain sebagainya. Kalau saya sih punya pemikiran sederhana sih Pak, saya nggak mau pusing dengan hal ini. Kalau saya ketika di zaman perjanjian lama itu dilarang, ya ikutin aja lah, karena itu kan firman Tuhan, itu aturan Tuhan kan gitu ya Pak. Bagi saya sih begitu secara singkatnya gitu. Cuman kan mungkin ada teman-teman yang memang perlu penjelasan, ya namanya orang iseng ya Pak, bertanya-tanya dengan imannya. Itulah makanya kita buat topik ini supaya kita bisa menjawab kebutuhan teman-teman Holy Lovers di luar sana yang mungkin masih bertanya-tanya, kok yang menganut ini bisa makan, kok kami nggak bisa makan gitu. Apa sih sebenarnya yang Alkitab katakan? Jadi teman-teman Holy Lovers, saat ini kita bukan bicara tentang doktrin gereja kami masing-masing, tetapi kita dari tadi melihat bahwa yang kita bahas ini bersifat Alkitabiah. Karena kita membahas dari tadi fokusnya pada Alkitab, narasumber kita juga cukup jelas menjelaskan dari perjanjian lama hingga hukumnya yang berlaku pada zaman ketetapan di Kisah Para Rasul 15. Jadi teman-teman Holy Lovers nggak perlu lagi pusing tentang boleh makan darah atau tidak. Daripada bingung cari jawaban di Google mungkin atau yang lain-lain, teman-teman tonton aja video ini nantinya. Betul ya Pak ya? Ya. Baiklah Pak, mungkin kita sudah selesai pada diskusi kita hari ini. Dan adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman Holy Lovers secara singkat Pak? Mungkin tadi saya lupa menyampaikan kepada kita tentang
menitik beratkan kenapa darah itu dilarang. Karena kajian dari ilmiah pun sangat perlu kita perhatikan. Karena di dalam darah, baik itu darah binatang apa saja, itu punya kandungan zat besi yang cukup besar. Ya. Dan kalau kita sampai akhirnya kelebihan zat besi, itu dapat menyebabkan beragam penyakit seperti gangguan liver, penimbunan cairan dalam paru-paru, dehidrasi, tekanan darah rendah, dan gangguan saraf. Jadi ada dampak negatif yang mengkonsumsi, yaitu darah dalam tubuhnya. Mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Jadi kita sudah melihat dari tinjauan teologisnya secara umum tentang darah ini. Oke, baiklah Sobat Holy Lovers, sudah cukup jelas dan cukup panjang juga diskusi kita tentang darah. Saya Simon Ganesa dan juga Bapak narasumber yang cukup luar biasa hari ini akan undur diri dari kita saat ini. Kiranya teman-teman dapat diberkati melalui tayangan kita ini dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, subscribe channel ini, dan bagikan video-video yang ada di Holy Channel ini kepada teman-teman yang lain, karena teman-teman tahu bahwa isi video ini sangat informatif. Jadi teman-teman yang ragu dengan imannya boleh tonton setiap video yang ada di Holy Channel. Buat teman-teman juga yang bertanya-tanya tentang tujuan hidup dan bertanya-tanya tentang siapa Allahmu, mungkin kamu belum yakin dengan kekristenanmu, silahkan tonton Holy Channel supaya teman-teman semakin kuat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Demikianlah kami dari tim Holy Channel dan Bapak pembicara kami akan undur diri. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. God bless you. Tuhan berkati Pak. Terima kasih untuk waktunya. Memberkati.